A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para santri dan murid dan juga para pemirsa, guru melanjutkan kembali dengan judul videonya Bab 5 alinea kedua. Tajuk yang dibahas diberi judul titik nol. Nol guru. Titik nol adalah mengembalikan pola pikir bangsa manusia. Mengembalikan peradaban yang berjalan yang sudah salah kaprah 1446. Dengan demikian nanti agar para pemirsa, murid dan santri dan juga kalian manusia akan mampu membenahi hal-hal yang sudah salah kaprah ya. Jadi dimulai dari start awal. Dengan start awal ini agar kalian murid dan santri dan para pemirsa, khususnya rakyat, umat, dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia bisa terselamatkan karena kesalahan agama Anda sehingga perilaku Anda salah kaprah ya. Salah kaprah sudah sampai ratusan tahun. Sehingga korbannya bukan kita di zaman sekarang. Orang-orang tua kita, nenek kakek kita semua salah kaprah. Karena apa? Yang diimani, yang diyakini itu salah dan kaprah. Maka diberilah titik nol agar membawa manfaat kepada semua bangsa manusia, lebih khusus kalian yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Para pemirsa, murid dan santri, diulas lebih detail, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan para pemirsa, ini pentingnya semua kalian harus paham dan harus tahu ya. Dan juga sangat penting untuk disampaikan kepada keluarga dan kepada orang lain, kepada pemerintah. Karena apa? Karena dalam satu kesatuan di negara ini rusak kaprah. Bila kalian tidak berbagi, tetap akan menjadi kerusakan karena tidak ada yang tahu ya. Maka diluruskan kembali oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berpikirnya begini para pemirsa. Pahami dulu ya, sebelum memahami video ini kalian harus mengikuti video bab-bab sebelum ini. Satu contoh kalau sudah tahu dipotong bahwa ada manusia membuat cerita, dipahamkan. Manusia membuat cerita itu bukan terjadi. Maka bisa diwakili, bisa disebut bahwa kitab yang ada di Al-Quran, cerita-cerita itu 80% itu dongeng. Ya, dongeng dipahamkan. Beda nanti dengan memahamkan sejarah kehidupan sebelum adanya dongeng yang ada di dalam kitab Al-Quran. Pertanyaan para pemirsa, dari pertama titik nol atau angka 1 dalam Islam menerangkan 25 nabi. Nabi pertama, Nabi Adam, itu ceritanya sudah salah, dongengnya salah kaprah. Belum nanti nabi yang sampai ke 25. Anggap saja ini ayat pertama, surat pertama. Itu bohong. Terus kalian di dunia berdebat dengan surat ayat yang lain. Nah, coba. Ayat pertama, awal pertama ceritanya ini loh sudah bohong. Lantas gimana, guru? Maka ini diedukasi, khususnya kalian para pemirsa. Satu contoh, tatkala manusia sudah memahami kata Adam, Nabi Adam, dipahamkan kembali. Ya, para pemirsa. Di situ ada manusia membuat cerita. Dengan adanya pertama kali ini cerita di sini, maka adanya suatu gambaran khayalan manusia. Adanya surga. Adanya Tuhan baru namanya Allah. Ada bangsa baru namanya setan. Ada bangsa baru namanya iblis. Ya karena karangan ini loh para pemirsa. Kalau toh di masa tahun ini bisa diprediksi
Sejak adanya agama Islam, ya ini ada manusia mengarang, ada katanya ada Tuhan baru. Tatkala ada Tuhan baru, dibentuklah suatu agama, bentuk muamalah atau bentuk ibadah. Manusia disuruh menyembah kepada Allah. Artinya selama ini kalian para pemirsa, khususnya kalian yang beragama Islam, kalian tuh menyembah dongeng. Gila. Yang kalian sembah itu dongeng. Orang-orang tua kita yang ikuti agama Islam kita, itu nyembah dongeng. Lantas gimana? Artinya selama ini sampai sekarang kalian di tempat-tempat pendidikan agama yang katanya beribadah menyembah kepada Allah, itu menyembah kepada dongeng. Berapa pondok di Indonesia katanya ibadah mengharap ampunan kepada Allah. Kalau sudah tahu sejarah seperti ini faktanya, artinya yang bisa mengampuni umat Islam adalah dongeng Bapak, dongeng Tuhan, dongeng. Nah, gila. Terus gimana, Guru? Maka dibawa ke titik nol, pemirsa, murid, santri, dan para pemirsa, agar kalian tidak terobsesi. Nah, dengan cerita seperti itu, maka merugikan semua. Terus kalian barangkali kalian yang sekarang masih mengajarkan pendidikan di tempat-tempat pendidikan. Satu contoh di pondok. Muridmu semua kok ajak nyembah dongeng. Terus mengeluarkan uang, jual sapi, pinjam di perbankan untuk belajar nyembah dongeng. Ribuan orang mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada si pendongeng dan dongeng. Lah kan gila ini. Acara-acara yang resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia mohon mengharap ridho Allah, mengharap ridho dongeng. Loh gila ndak? Lantas bagaimana para pemirsa kalau sudah tahu seperti ini? Bersyukurlah kalian yang sudah paham. Maka untuk meluruskan dari cerita yang bohong dan dongeng ini, bersyukur para murid dan santri dan para pemirsa. Kalian sudah mampu memahami dari syahadat 4 itu. Karena tanpa itu, kalian akan menjadi bangsa yang rusak. Lantas bagaimana guru selama ini? Sedangkan saudara kita, orang-orang di sana, ada yang zikir, wiritan, kirim doa, mohon ampun, tahlilan, berguru, ngaji, pondok, mengajarkan makrifat. Ya semua itu faktanya nyembah dongeng para pemirsa. Lantas sekarang yang di media banyak orang tahu katanya makrifat, mampu mengenal makrifat billah. Ya pendongeng semua. Ada manfaatnya? Ya tidak ada, wong dongeng kok disembah ini loh. Lantas bagaimana? Maka kalau sudah tahu seperti ini, bersyukurlah kalian para pemirsa, kalian terselamatkan. Kalau mampu dan bisa menerima kebenaran. Ini nanti belum membahas lagi para pemirsa ya. Ini nanti sejarahnya bagaimana sih guru? Kok ada orang-orang itu membuat ini? Ini nanti sejarahnya asalnya di atas ini loh para pemirsa. Ini nanti ilmunya asalnya dari mana? Jalur jaringannya bagaimana? Ini lebih sulit lagi. Nanti tetap akan diajarkan kepada pemirsa agar kalian tahu. Biar valid ke depan tidak ada kesalahan dari agama Islam. Maka mau tidak mau kalau sudah tahu seperti ini, kalian rakyat umat dan seluruh kalian, terutama pejabat, kembali lagi kepada presiden dan jajarannya. Bagaimana mungkin kalian sudah diberi pengetahuan seperti ini? Kalau kalian tidak menutup agama itu, kalian itu loh ibadah, nyembah dongeng, pergi haji, nyembah dongeng, uangmu itu loh, hartamu, kehidupanmu itu loh, tidak ada gunanya. Lantas gimana, Guru? Maka bersyukurlah dibenahi pada tahun-tahun ini. Nah, para pemirsa, kalau sudah tahu awal pertama ini seperti itu. Terus kalian mau membantah ajaran guru dengan ayat surat yang dibawa ini. Malah gila lagi. Setat awal cerita nabimu ini loh sudah dongeng. Terus kalian berdebat mau cari surat, ayat, apa-apa. Mau membantah ilmu guru. Kan gila ini. Sudah dipahami, semoga betul-betul bermanfaat. Ya.
Sudah paham? Tatkala dibuat cerita Adam, risikonya di mana kerugiannya? Maka sejarah kalian, leluhur kalian ini dipotong para pemirsa. Di era sekarang kalian bertengkar dengan Nasab Wali Songo, dengan Mbak Alawi. Itu tahun berapa? Ini loh dipotong sudah ratusan tahun masa lalu, kalian tidak tahu. Nah, orang-orang membuat dongeng diberi simbol, maka ada makam Nabi Adam panjangnya 30 meter. Ya berhubung rakyat ini umat sudah bodoh, ya tetap ya percaya saja. Karena memang bodoh. Lah kalau manusia umat beragama Islam percaya dongeng, ada makam Nabi Adam panjangnya 30 meter. Kalau percaya, yang percaya itu profesor, doktor, insinyur, katanya ilmuwan, katanya cendekiawan, katanya bermakrifatullah, percaya adanya makam Nabi Adam. Artinya semua itu gila, kalian itu error, kalian manusia bukan manusia. Intelektualmu tidak berjalan, indramu tidak berfungsi. Ya indramu tidak berfungsi. Lantas gimana guru? Sudah diajarkan oleh guru, sudah disampaikan bahwa umat yang beragama Islam, meskipun kalian profesor, doktor, faktanya itu loh kalian tidak berfungsi indramu. Memahami hal seperti itu masih percaya. Manusia panjangnya 30 meter. Diameter besarnya hanya 1 meter. Kalau toh kalian ahli ilmuwan, kalian profesor, doktor, insinyur, di mana kecerdasan Anda ada manusia diameternya 1 meter, panjangnya 30. Kalian percaya. Lah kalian sekolah di university mana? Orang petani aja di Jawa enggak percaya. Lantas gimana guru? Maka alhamdulillah semoga kalian betul-betul paham, tahu bahwa kalian dijerumuskan dan tersesat. Lantas pertanyaannya, terus putra-putramu yang di pondok, kalian jual kambing sapi. Mau nyembah dongeng, mau atau enggak? Kalau negara paham, rakyat umat paham. Apa kalian hanya diam? Rakyatmu rusak. Hartamu dihabisi dari orang-orang untuk mempelajari dongeng-dongeng. Ini kan enggak bisa. Nah, sedikit ini sangat hal yang sangat pokok. Dilanjut. Masuk ke ranah kanan. Mulai pertama para pemirsa, murid dan santri. Pertama ya, dinulkan dari cerita Adam, salah kaprah, palsu, pembodohan, pembohongan. Yang dibohongi semua, sudah. Presiden dibohongi, ya. TNI dibohongi semua dari kitab Quran itu. Ini belum ngomong lagi ya, nanti sholat kan udah banyak di video. Ini masuk ke ranah tentang kalender. Nah, jalur di sini, dari cerita nabinya pertama bohong, kalender pertama bohong. Suro digubah Muharram. Iya kan? Pertanyaan para pemirsa, ini masuk yang sangat pokok. Kalender Hijriah Muharram asalnya dari Suro, dari Jawa, digubah. Maka habis Suro kan Safar, digubah menjadi Safar. Mulut dirubah jadi Maulid. Nah, dimatangkan kembali. Kalendernya bohong. Qurannya bohong. Terus ibadahnya gimana? Ini dimatangkan para pemirsa. Gila enggak para pemirsa? Kesalahan seperti itu. Maka diluruskan pada bulan dan tahun ini agar kalian terselamatkan, khususnya bangsa Indonesia. Kalau kalender pertama para pemirsa, para murid dan santri, paham tidak? Kalian pernah belajar agama tidak? Kalau kalian pernah belajar agama Islam di pondok minimal 20 tahun, saya bertanya, di dalam agama Islam, dalam kalender Hijriah diterangkan, pada bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, ada peristiwa apa? Dalam kitab yang Anda yakini. Ada cerita apa, para pemirsa? Pada 1 Muharram dibuat cerita dengan orang-orang terdahulu. Itu ngarang lagi. Apa itu guru? Maka orang-orang terdahulu membuat kalender 1 Muharram. Diterangkan di situ katanya ada peristiwa Hasan dan Husain.
ada peristiwa pembunuhan, diceritakan lebih sadis, kepalanya Husain digantung, dibawa tombak, dibawa ke sana kemari. Kalian tidak paham, para pemirsa. Sejak pertama agama itu dibuat, kalender itu dibuat, artinya kalian umat itu difitnah. Lah gak gila. Maka mengapa kalian yang beragama Islam, kalian kejam dengan orang non-muslim? Kalian difitnah sejak zaman dahulu. Itu kan diceritakan Hasan dan Husain. Di sini ada Muhammad, diterangkan seakan-akan Hasan Husain generasi Muhammad. Diceritakan generasinya dibunuh. Sehingga kalian yang mengikuti program Muhammad, kalian pasti benci dengan orang lain. Kalian tanpa sadar. Itu dibuat orang-orang terdahulu, para pemirsa. Kalau toh video ini ditanggapi arkeolog atau sejarah dunia, kita uji di depan PBB. Benarkah cerita itu? Maka melalui video ini, kalian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak usah takut. Kalau memang ada orang mengaku Rasul, ya, aku gurumu yang akan menguji kerasulan orang-orang Arab itu. Itu Rasul atau palsu? Itu penipuan atau pelurusan? Itu guru yang bertanggung jawab. Dengan demikian murid dan santri, mengapa pada bulan Muharram itu diterangkan, diceritakan seperti itu? Ya sejak di situ kalian umat Islam, kalian tuh difitnah dari kitab Anda. Anda tidak tahu, Anda meyakini seakan-akan generasi pimpinanmu, putra-putrinya, keluargamu ini dibunuh orang-orang non-muslim. Maka kalian ini kejam sehingga keluarlah statement jihad fisabilillah, perang-perang. Nah, lihatlah kalender-kalender cerita-cerita yang di dalam agama kita Islam. Perang. Kalian itu diadu, para pemirsa. Yang mengadu orang-orang terdahulu seperti apa yang sudah disampaikan guru di videonya. Lantas bagaimana guru? Maka ini kalau pemirsa, murid, santri, dan umat Islam, kalian tidak melepas dari agamamu, kalian jadi bukan manusia. Kalian jadi alat, kalian jadi mesin perusak, hidupmu rusak, keluargamu rusak, lingkunganmu rusak, negaramu rusak. Kenapa? Kalian tidak tahu, itu permainan orang-orang terdahulu. Lantas bagaimana guru? Maka alhamdulillah diluruskan kembali oleh guru. Nah, coba kalau sudah tahu bahwa Muharram ini sudah kalian difitnah seperti itu. Nah, itu nanti ceritanya Muharram mengarang itu dari mana guru? Itu nanti masuk ke arah sini, para pemirsa. Sejarah di sini ini digambil, digubah untuk memfitnah yang mengikuti agama Islam. Tatkala ini umat yang ada, ini membuatnya dulu di Jawa loh ya, dipahami loh ya. Pertama dibuat di Jawa. Yang mengikuti agama Islam ini sudah difitnah dan fitnah, maka di Jawa ini berkelet dan terus sampai sekarang ini. Lantas gimana guru? Maka bersyukurlah. Nah, hati-hati di sini. Dari cerita-cerita itu nanti, maka kalian di era-era sekarang ada yang kalian mengaku keturunan Wali Songo, kalian berdebat dengan Mbak Ali. Kalian sejak di sini difitnah, itu nanti sama. Kalian yang mengaku keturunan Wali Songo sama, kalian terfitnah. Yang Mbak Ali malah sama juga, itu tambah lebih parah. Nah, sedikit informasi para pemirsa, murid dan santri. Nomor 1, untuk kalender pertama di dalam penanggalan atau cerita-cerita bulan Muharram itu pun sudah fitnah. Ya. Barangkali negara tidak terima atau kerajaan Saudi Arabia tidak terima dengan cerita Hasan Husain. Kita uji di PBB. Kenapa? Itu rusak para pemirsa, merusak bangsa manusia, merusak kalian. Sehingga umat yang ikuti agama Islam, kalian jadi manusia yang bengis, kejam, merusak, bahkan membunuh, ngebom. Kalian tidak paham. Kalian dikendalikan orang-orang terdahulu dari statement-statement seperti ini. Sedikit itu informasi para pemirsa, murid, dan santri. Tatkala ini nanti dari titik 0 atau titik 1 banyak sudah terselesaikan. Pemirsa, murid, santri paham, itu nanti akan diberi gambaran oleh guru. Pertama, manusia asalnya dari mana, sejarahnya bagaimana, itu masuk ke ranah yang lebih jauh.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.